Si kembar Siam jatuh cinta pada pria yang sama. Meskipun keduanya terlihat persis sama, namun pria itu jatuh cinta pada kakaknya. Mereka berdua akhirnya bersatu sebagai pasangan. Namun ini membuat adiknya menderita. Karena tubuh mereka terhubung, adik hanya bisa menjadi pihak ketiga. Melihat pria yang dicintainya dan kakaknya berkencan mesra. Bahkan saat tidur, harus menahan hati yang sakit. Akibatnya, pikiran adik menjadi kacau. Mulai membenci kakaknya perlahan-lahan. Seringkali menunjukkan sikap marah. Akhirnya, kakaknya kehilangan kesabaran. Memutuskan untuk berpisah dengan adiknya. Sejak itu, keduanya menjalani hidup masing-masing. Akibatnya, adik semakin tidak bisa menerima. Dia tidak hanya kehilangan pria yang dicintainya. Saudari yang paling penting harus meninggalkannya demi seorang pria. Adik mulai memikirkan untuk bunuh diri. Dia meminum 1 botol pil tidur secara penuh. Namun, pada saat genting, dia diselamatkan oleh kakak perempuannya dan ibunya. Kemudian, dia berbaring di meja operasi bersama kakak perempuannya. Namun setelah beberapa upaya penyelamatan, adik perempuannya tidak beruntung dan meninggal dalam operasi pemisahan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Kakak perempuan bernama Aping yang selamat secara kebetulan. Sebagai individu yang mandiri, jatuh cinta dan menikah dengan pria yang dicintai. Mereka pindah dari Thailand ke Korea. Dan hidup bahagia. Suatu hari, di pesta ulang tahun Aping, seorang teman yang sedikit mengerti ramalan memberitahunya. Beberapa hari lagi, dia akan mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang. Aping secara naluriah teringat pada adik perempuannya yang meninggal di meja operasi. Namun dia tetap tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak pernah kehilangan apapun. Temannya kemudian menambahkan, mungkin yang hilang bukanlah benda. Mungkin juga seseorang. Wajah Aping semakin tidak alami. Karena adik memang seorang diri. Setelah mengantarkan teman-teman pergi, pasangan suami istri tiba-tiba menerima pemberitahuan. Ibunda Aping dalam kondisi kritis. Untuk memenuhi kewajiban berbakti, keduanya memutuskan untuk segera terbang kembali ke Thailand. Sebelum pergi, Aping melihat kembali bekas luka operasi tahun itu. Bekas luka mengerikan yang ditinggalkan saat operasi pemisahan. Sudah mulai merasa bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk. Di perjalanan pulang ke Thailand, dia bermimpi tentang operasi pemisahan itu. Dan adiknya yang meninggal dalam operasi. Aping terbangun dari mimpi. Merasa bersalah sekali lagi. Karena jika bukan karena keinginannya untuk melakukan operasi ini, adiknya tidak akan mati dalam operasi. Jadi dia selalu merasa, itu adalah keserakahan dirinya yang menyebabkan kematian adiknya. Suaminya, Ah Wei, segera menghiburnya. Semua ini bukanlah kesalahannya. Hanya bisa menyalahkan nasib buruk adiknya. Pasangan itu langsung pergi ke rumah sakit setelah tiba. Dokter mengatakan ibu pingsan karena kecelakaan. Pendarahan di dalam tubuh sangat parah. Mereka tidak bisa melakukan operasi. Hanya bisa melakukan perawatan konservatif. Sang ibu mungkin tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Setelah meninggalkan rumah sakit, mereka kembali ke rumah tua keluarga Aping. Di dalam rumah yang sepi, di mana-mana terdapat jejak hidup bersama kedua saudara perempuan itu. Bahkan pakaian di lemari. Setiap model disiapkan 2 potong. Seolah-olah adiknya masih tinggal di rumah tua itu. Melihat foto bersama adiknya dari masa lalu, Aping mulai sedih lagi. Karena mereka adalah kembar Siam. Mereka tak terpisahkan sejak kecil. Bersama-sama mengalami banyak momen bahagia tanpa beban. Asa merindukan seseorang. Aping sedang melihat sesuatu dan kehilangan orang. Pelayan rumah tiba-tiba menarik perhatiannya. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada. Apa yang terjadi belakangan ini di rumah? Bisa kau ceritakan padaku? Tidak ada yang pro. Sikap rahasia pelayan membuat Aping semakin gelisah. Malam itu setelah Aping selesai mandi, tiba-tiba melihat ada simbol aneh di cermin. Di kamar mandi seharusnya hanya ada dia sendiri. Simbol ini muncul terlalu aneh. Seperti digambar oleh hantu. Aping segera kembali ke kamar tidur. Ingin menceritakan hal ini kepada suaminya. Namun suaminya tidur sangat pulas. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Memaksa menekan kegelisahan di hatinya. Tak disangka, ketika berbalik, di sisinya muncul seorang hantu wanita. Aping segera membangunkan suaminya. Namun ketika kembali melihat, hantu wanita itu sudah menghilang entah dari mana. Seakan-akan adegan tadi hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Aping. Keesokan harinya, Aping pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Ibunya bangun seperti keajaiban. Dia terus memperhatikan belakang Aping. Menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat. Aping khawatir ada masalah dengan ibunya. Namun waktu kunjungan berakhir. Setelah pulang, Aping menemukan pembantu rumah. Menanyakan apakah ada yang aneh belakangan ini di rumah. Apakah ada yang tidak biasa. Pembantu rumah dengan ragu memberitahu Aping. Sebelum ibu Aping masuk rumah sakit, selalu berbicara sendiri dari waktu ke waktu. Dan selalu takut akan sesuatu. Seolah-olah terkena sesuatu yang kotor. Dan kembali ke rumah sakit dengan suaminya. Bersama suaminya, mereka kembali ke rumah sakit. Dokter mengatakan ibu sudah pulih dengan baik. Jika semuanya lancar, besok bisa pulang. Namun leganya terlalu cepat. Karena ketakutan sebenarnya sedang menunggunya. Saat hendak meminumnya, tanpa sengaja tumpah ke tubuhnya. Kemudian kopi berubah menjadi darah. Darah segar terus-menerus memancar dari perutnya. Terus-menerus berteriak. Baru setelah seorang perawat lewat, semuanya kembali normal. Suami melihat wajah pucat Aping. Dia menyarankan dia untuk istirahat dulu. Atas saran suaminya, Aping kembali ke rumah lamanya terlebih dahulu. Dia berencana memberi makan anjing sebelum istirahat. Namun dia mendengar anjing kecil menggonggong tanpa henti. Aping mengikuti suara ke lantai atas. Melihat anjing kecil di depan cermin. Apa yang kamu lihat?
Sepertinya ada yang tersembunyi di dalam cermin. Ah Ping mendekat dengan penuh keraguan untuk mengamati. Lalu dia melihat hantu adik perempuannya. Ah Ping dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Untungnya, dia hanya mengalami luka kulit ringan. Dia akan pulih setelah beristirahat beberapa hari. Tapi saat dia hendak ke toilet, tiba-tiba melihat dirinya sendiri di cermin. Menampilkan senyuman yang menyeramkan. Ah Ping ketakutan. Menyadari bahwa yang ada di cermin bukan dirinya. Dia dengan keras memecahkan cermin. Setelah suaminya datang mendengar suara, dia melihat Ping masih memecahkan cermin. Suami berusaha menenangkan Ping. Bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Apakah dia mengalami masalah? Aku melihat adikku. Dia kembali untuk membalas dendam. Suami merasa Ping perlu melihat psikiater. Namun Ping dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah mental. Dia hanya benar-benar melihat hantu. Namun setelah Ping keluar dari rumah sakit, suami mengundang teman lamanya yang menjadi psikiater untuk membantu Ping di rumah. Ping sangat marah setelah mengetahuinya. Dia keluar dari rumah dengan niat untuk pergi. Namun dia tidak melihat anjing kecil sedang berbaring di belakang mobil. Anjing kecil yang malang tidak melakukan apa-apa. Dan mati di bawah roda mobil. Ping sangat terpukul. Anjing kecil. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ada masalah fisik ditemukan. Hanya sedikit kelelahan mental. Dokter mengatakan mungkin karena dia sedang mengalami tekanan yang besar baru-baru ini. Jadi pikirannya tidak stabil. Menimbulkan beberapa halusinasi. Dan halusinasi ini terkait dengan pengalaman masa lalunya. Ah Ping teringat pada adik perempuannya yang telah meninggal. Lalu ia menceritakan kisah adiknya secara garis besar kepada dokter. Setelah konsultasi selesai, dokter mengetahui bahwa sejak kembali ke Thailand, keadaan Ah Ping menjadi aneh. Maka saran dokter adalah agar keluarga Ah Ping meninggalkan Thailand. Suaminya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Namun ibunya belum sembuh sepenuhnya. Mereka sementara belum bisa pergi. Saat Ah Ping pergi ke pantai untuk bersantai, tiba-tiba ia membuat penemuan yang menakutkan. Di pantai seharusnya hanya ada dirinya sendiri. Namun di belakangnya ada 2 jejak kaki. Ia ketakutan dan berlari pulang. Begitu masuk ke dalam, ia mendengar suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Ah Ping mengikuti suara itu. Melihat orang di depan suaminya ternyata persis seperti dirinya. Orang itu membalikkan kepalanya. Tanpa ragu, itu adalah adik perempuannya. Kemudian, Ah Ping membuka matanya. Dan menyadari bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Ah Ping menghela napas lega. Dan segera tertidur lagi. Namun setelah dia tertidur, kedua kakinya melayang mendekat. Pemilik kedua kaki itu jelas-jelas adalah adik perempuannya. Ah Ping tiba-tiba terbangun dan bertatapan dengan roh adiknya. Dia terkejut dan membelalakan matanya. Namun tidak bisa bicara. Hanya bisa mengeluarkan napas berat. Ping, lihatlah aku, Ping. Demi kesehatan Ah Ping, suaminya mencari psikiater. Dia mengatakan bahwa istrinya sudah lama. Kadang-kadang menjadi gugup. Mengatakan bahwa adiknya yang sudah meninggal bertahun-tahun akan menggantikannya suatu hari nanti. Dokter mengatakan bahwa itu semua hanya ilusi. Lagi pula, bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Setelah suaminya pulang ke rumah, melihat melalui layar setengah transparan, sebuah bayangan melekat erat di samping Ah Ping. Namun ketika dia mengelilingi layar lipat, yang dilihatnya hanya Ah Ping seorang diri. Namun agar tidak menakut-nakuti Ah Ping, suaminya menyembunyikan kejadian ini. Dan berkata pada dirinya sendiri pasti hanya hayalan. Namun pada hari itu, kejadian tak terduga terjadi lagi. Suaminya pergi menjenguk di rumah sakit. Ah Ping tinggal sendirian di rumah. Dia ingin mandi untuk bersantai. Namun tangan setan muncul dari bak mandi. Ah Ping kesulitan keluar dari bak mandi. Kemudian listrik di rumah mati. Dia menggunakan senter keluar dari kamar mandi. Turun ke lantai bawah untuk melihat situasi. Namun dalam proses ini, dia melihat kaki adiknya. Kaki yang dikenalnya tiba-tiba menghilang. Ah Ping terkejut sedikit. Kemudian terkejut lagi oleh wajah adiknya. Dia berbalik dengan panik. Dia kebetulan menabrak suaminya yang baru pulang. Ah Ping sangat yakin bahwa adik perempuannya yang sudah meninggal datang untuk membalas dendam padanya. Keesokan harinya, Ping membawa suaminya ke pemakaman untuk menghormati adiknya. Tak lama kemudian, dia membeli seekor lagi. Dan anjing kecil itu sama persis seperti sebelumnya. Dia berharap kehadiran anjing kecil itu bisa menenangkan emosinya sedikit. Namun anjing kecil itu terlihat gelisah begitu tiba di rumah. Dia terus menggigit pakaian suaminya. Seolah-olah menemukan sesuatu yang aneh di dalam rumah. Suaminya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia meminta pembantu untuk membawa pergi anjing kecil itu. Lalu dia menangani pekerjaan sendirian. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup. Hujan deras akan segera datang. Saat suaminya sibuk menutup jendela, dia melihat kamar tempat Ping dan adiknya tinggal bersama. Banyak barang yang terbawa angin. Dia ingin mengumpulkan barang-barang tersebut. Setengah jalan menerimanya, saya melihat sesuatu yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Dia merangkak ke bawah tempat tidur. Tidak disangka kasur bergerak. Namun setelah keluar dan melihat, kasur sudah kembali normal. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Suaminya menemukan di bawah kasur lukisan yang dia berikan kepada Ah Ping pada masa lalu. Kemudian dia menemukan istrinya dengan lukisan itu. Bertanya mengapa lukisan ini pernah dirobek. Ah Ping saat itu baru memberitahu suaminya. Ternyata pada masa lalu dia dan adiknya tiba-tiba jatuh cinta pada suaminya. Lukisan ini adalah yang dirobek oleh adik perempuan Ah Ping untuk bersama suaminya. Lalu membawa lukisan itu menemui istrinya. Akhirnya ia bersikeras untuk berpisah dengan adiknya.
Setelah malam itu larut, kejadian aneh terjadi lagi. Kasur sudah kembali normal. Namun suara napas terus terdengar. Suara ini sangat akrab. Itu jelas suara napas adik perempuan. Ketika setengahnya masuk, dia melihat ada yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Dia ditutupi oleh selimut. Hantu adiknya muncul tiba-tiba. Nyaris membuat Aping mati ketakutan. Keesokan harinya suaminya membawa Aping lagi. Pergi mencari psikolog untuk konseling. Dokter mencoba membuat Aping percaya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Aping tidak ingin banyak bicara lagi. Di jalan pulang, dia kembali dikejutkan. Karena dia bisa merasakan. Sepertinya hantu adiknya duduk di sebelahnya. Aping panik dan melarikan diri dari mobil. Berencana untuk membakar semua barang warisan adiknya. Termasuk semua foto bersama yang diambil bertahun-tahun yang lalu. Namun saat dia sedang merapikan pakaian adiknya, tubuh adiknya tiba-tiba muncul di lemari. Aping segera berlari masuk ke garasi. Memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil. Namun segera setelah mobil dinyalakan, adiknya menghalangi jalannya. Langsung mundur sambil menekan gas. Mengakibatkan mobil masuk ke rumah bunga. Dia melihat pantulan di jendela. Hantu adiknya masih mengikutinya. Ketakutan sampai kehilangan akal. Saat itulah suaminya tiba. Dia berlari dan memeluk suaminya. Hasilnya, dalam sekejap suaminya berubah menjadi adiknya. Perut keduanya masih terhubung erat. Terperangkap dalam kepanikan besar. Atap kaca tiba-tiba pecah. Banyak pecahan jatuh. Jatuh dalam koma berat. Akhirnya suaminya yang pulang membawanya ke rumah sakit untuk pengobatan. Untuk melindungi, suaminya memutuskan untuk segera pergi. Membawa dan ibunya ke Korea Selatan untuk pengobatan. Mulai saat itu menjauh dari rumah tua yang menakutkan ini. Ibunya yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Mengungkapkan rahasia besar. Nyatanya, Aping yang sebenarnya sudah meninggal. Yang sebenarnya menikah dengannya adalah adik yang menyamar sebagai Aping. Suaminya enggan percaya pada kenyataan ini. Namun setelah dia sampai di pemakaman, saya menemukan bahwa nama Aping memang tertulis di batu nisan. Suaminya segera pulang ke rumah. Melihat adik yang menyamar sebagai Aping. Merasa ngeri tak terhindarkan. Ditekan terus oleh suaminya. Akhirnya adik mengungkapkan kebenaran. Ternyata dulu kakaknya, demi cinta, tidak hanya harus berpisah dengannya, malah menyebutnya sebagai beban. Hal ini membuat adik sangat marah. Dia tidak bisa menerima kakak yang sangat dicintainya. Malah harus berpisah total demi seorang pria. Maka dia mencekik kakaknya sampai mati. Lalu menyamar sebagai kakak dan menikahi pria yang dicintainya. Dia mengira rahasia ini bisa disembunyikan seumur hidup. Namun ibunya justru ingin mengungkapkan kenyataan. Dia kejam membunuh ibunya. Namun dia masih ketinggalan satu langkah. Suaminya sudah tahu kebenaran. Karena begitu, dia memutuskan untuk bertindak tegas. Dia memukul suaminya pingsan dan mengikatnya. Akan menyatukan suaminya dan kakak perempuannya. Namun sebelum bertindak, dia melihat pembantu ada di bawah. Maka dia sementara melepaskan suaminya. Turun dulu untuk menyelesaikan pembantu. Suaminya segera memanfaatkan waktu. Memotong tali kemudian bersembunyi. Adik perempuan membunuh pembantu dan menemukan suaminya hilang.